Gesser. Gesser doet het dan heel onbekeken. Dan kali ini umpan ke dalam penalti. Ada peluang yang dimiliki Beckham Putra tadi. Terlepas lagi bola Randy Juliansyah. Randy Juliansyah, oh baik sekali. Bagus sekali. Hai Sobat Asyik, kembali lagi nih di channel paling asyik, channelnya bola. Timnas Indonesia U19 bisa disebut tengah menjadi perbincangan para pecinta sepak bola di tanah air. Kiprah apik mereka selama menjalani laga uji coba di Kroasia membuat warga Indonesia memiliki harapan besar terhadap skuad asuhan Sinteyong tersebut. Persiapan mereka jelang menghadapi Piala Dunia U20 2021 di kandang sendiri membuat Timnas Indonesia U19 berlatih sangat keras. Namun begitu, perkembangan tentang kualitas para pemain juga tak lepas dari sorotan. Salah satunya adalah hadirnya para pemain keturunan yang menghiasi skuad Timnas Indonesia U19. Apalagi, sosok yang tengah mendapat sorotan besar adalah Elkan Bagot dan Jack Brown. Elkan yang mengisi bek tengah, ketangguhannya di lini belakang Timnas Indonesia U19 membuat banyak orang terkesan. Kemudian Jack Brown yang menjadi top skor bersama Witan Sulaiman dengan 3 golnya. Jack bahkan mendapat julukan Jack the Super Sub karena ketiga golnya lahir ketika dia bermain dari bench atau pemain pengganti. Kemudian di hari terakhir saat menjelang pertandingan melawan klub raksasa Liga U19 Kroasia, yaitu Hajduk Split U19, bergabung dengan Sinteyong, pemain asal Liga Jerman Kelana dan Luah Mahesa. Dua pemain ini menghiasi lini tengah. Bahkan sang kakak dipasang sebagai starter pada pertandingan yang berkesudahan 4-0 untuk Witan Sulaiman CS. Luah Mahesa juga masuk di menit ke-64 menggantikan Irfan Jauhari. Sinteyong menilai dua beradik di lini tengah ini memberi warna yang berbeda pada Timnas Indonesia U19. Lalu apakah Elkan, Jack, Kelana, dan Luah akan menjadi pemain keturunan yang bisa memperkuat Timnas U19 ya? Ternyata tidak. Banyak pemain keturunan yang telah menyatakan minat untuk bergabung dengan skuad asuhan Sinteyong. Bahkan bukan hanya untuk Timnas U19 saja, tetapi juga hingga ke Timnas senior. Pada posisi kiper ada nama Dayan Gentenar. Pemain berusia 19 tahun itu adalah anak dari mantan kiper Borussia Dortmund, yakni Dennis Gentenar. Remaja keturunan Indonesia Belanda ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bandung. Dayan sendiri mengatakan sangat tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia U19. Tetapi sayangnya, ia belum pernah mendapat tawaran memperkuat Timnas Indonesia U19 untuk menjalani trial. Dayan pernah memperkuat klub asal Abu Dhabi yakni Al-Wahda. Berikutnya ada nama Saine Petinama. Pemain berusia 22 tahun itu adalah pemain bek kiri. Ia juga pemain keturunan Indonesia Belanda yang siap memperkuat Timnas Indonesia U22. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Semarang. Petinama juga tak ragu untuk mengungkapkan keinginan untuk bergabung ke Timnas Indonesia jika mendapat panggilan. Tetapi, bek FC Telstar juga tidak sendiri. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Joseph Ferguson Simatupang yang memiliki posisi di bek kanan. Sosok Joseph mungkin sudah tak asing lagi. Apalagi memiliki nama dengan marga Batak membuat Joseph sangat berhasrat memperkuat Timnas Indonesia. Remaja berusia 18 tahun itu bahkan memiliki kedekatan dengan salah satu bintang Timnas Indonesia U19 loh, yakni Bagus Kavi. Joseph dikenal sebagai pemain akademi dari Blackburn Rovers. Untuk bek tengah ada nama Mads Hilgers dan Justin Quincy Hubner. Posisi mereka sangat sentral karena mereka menempati posisi bek tengah. Mads sendiri adalah pemain FC Twente
dan kini berusia 19 tahun. Pemain keturunan Indonesia Belanda bahkan nyaris mengikuti trial sebelum pandemi COVID-19 menghentikannya. Untuk Justin, tentu ia akan menjadi harapan besar untuk timnas Indonesia. Remaja keturunan Indonesia Belanda ini adalah bek tengah muda milik Wolverhampton Wanderers. Meski masih berusia 17 tahun, ia telah mendapat kontrak profesional dengan Wolverhampton. Ia pun menyatakan siap memperkuat timnas Indonesia U19. Lalu, apakah Sinteyong akan mensepakati hal tersebut ya? Bagi mantan pelatih Korea Selatan, di Piala Dunia 2018 itu, hal yang paling penting adalah pemain yang akan dinaturalisasi, mempunyai bekal administrasi yang final, dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia U19. Mengingat bagaimana ribetnya tarik ulur Eza William antara PSSI dan KNVB, pemilik otoritas sepak bola Belanda, maka syarat administratif haruslah hal yang paling utama yang dimiliki pemain yang akan dinaturalisasi. Semoga saja Sinteyong mampu mempersiapkan timnas Indonesia menjadi tim yang memiliki komposisi pemain yang pas dan mampu mengangkat prestasi timnas Indonesia, baik di sektor usia maupun timnas Indonesia senior. Nyoman Paul Fernando Aro jadi salah satu nama yang sempat dibicarakan bakal menjadi pemain keturunan lain yang akan memperkuat skuad timnas Indonesia U19. Namanya bahkan muncul sebelum Garuda Muda berangkat untuk mengikuti pemusatan latihan di Kroasia. Nyoman Paul Fernando Aro yang merumput di klub Swedia bersama Skövde AIK U19 menjadi salah satu nama yang sempat diisukan santer akan membela timnas Indonesia U19. Asisten pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto bahkan mengakui sempat berkomunikasi dengan Paul Aro. Akan tetapi, komunikasi yang terjalin hanya sebatas pengiriman CV dan video demi melengkapi data-data pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri. Hingga kini, belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai pemanggilan sang pemain. Meskipun begitu, Paul Aro pun tetap menumpuk harapannya untuk dapat membela tanah air. Nama Paul Aro kemudian kembali mencuat, menyusul rencana pelatih Sinteyong untuk menambah pemain keturunan dalam skuadnya saat ini. Juru taktik asal Korea Selatan itu sepertinya masih belum begitu puas untuk materi pemain yang ada dalam timnya sekarang. Untuk itu, Sinteyong tak menutup kemungkinan akan kembali memanggil pemain keturunan lainnya. Rencana itu bisa saja terrealisasi dalam pemusatan latihan selanjutnya. Sinteyong akan memanggil pemain baru sambil melihat perkembangan skuadnya. Saat ini ada 4 pemain keturunan yang membela skuad timnas Indonesia U19. Mereka ialah Elkan Bagot yang keturunan Indonesia Inggris, Jack Brown keturunan Indonesia Inggris, Lana Mahesa yaitu Indonesia Jerman, dan Luah Mahesa Indonesia Jerman. Untuk Lana dan Luah Mahesa, keduanya baru bergabung bersama skuad timnas Indonesia U19 pada Minggu tanggal 18 Oktober 2020 dan melakoni latihan sehari setelahnya. Keduanya juga menang 4-0 atas Hajduk Split pada Selasa 20 Oktober 2020.